Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kalau meninggal nyawa itu sudah hilang, karena sudah nggak ada pergerakan dari 4 unsur alam dalam diri manusia. Berarti kalau gitu antara nyawa dan ruh sudah pisah ya? Tapi kalau orang meninggal, sukmo tetap bali, karena sukmo itu langgeng. Oh Gitu. Nah, tapi kalau rohnya bisa nyawiji, rasa itu tadi darah gitu mas. Iya. Kalau rasa itu darah, sing kita bisa merasakan kan mergo ono darah lah mas. Ini darah ini roh. Kalau kita rasa kita apik, perbuatan kita baik, roh itu akan menyawiji dengan sukmo. Kan gitu. Iya. Makanya naik ke surga. Berarti yang naik itu sukmo ya, yang lain kan sukmo. Tapi kalau perbuatan kita, rasa kita gak baik, ini terpisah dengan sukmo. Akhirnya jadi kayak roh gentayangan kayak gitu. Jadi kayak nggak punya tempat. Sukmo ora duwe, raga wis ora eneng. Kan gitu. Tapi mati penasaran. Terlantar dia. Gitu. Mas, berarti kalau misalkan gini mas, kan ada istilah reinkarnasi. Jadi kalau kan si A ini reinkarnasinya dari yang mbah atau yang leluhur yang dulu mas. Berarti yang reinkarnasi yang masuk ke dalam jasad orang itu sukmanya apa mas? Genetika. Nah ini ada lagi jiwa. Jiwa itu pancaran. Jadi sukma yang menyatu dalam wujud padat raga dan terbentuknya nyawa, terbentuknya roh, dan dari kesatuan dari unsur-unsur ini terbentuk pancaran. Nah pancaran itu membentuk jiwa. Yang diarani jiwa ini. Jadi ketika rasa ini kolaborasi antara rasa roh dengan nyawa ini, karena saking hebatnya ya, itu bisa berarti ibaratnya ini dari kolaborasi unsur-unsur ini menjadi satu, itu berarti mata air. Nah jiwa ini pancurane ibarat matahari. Ini matahari ini pancarane ibarat mata air, pancurane jiwa itu pancurane kan gitu. Lah pancurane itu bisa mencari genetik yang pas, akhirnya turun. Nah jiwa itu sebenarnya bahasa ion. Bahasa ilmiah ion mas. Makanya ketika di tempat-tempat gaib, jenengan mau foto pakai kamera, pakai belit itu loh, pakai LED, selap, nanti ketangkep ada wujud gaib-gaib itu, kayak ion. Itu jiwa-jiwa masa lampau yang belum mendapatkan tempat. Itu sebenarnya berarti itu jiwa ya, bukan sekedar pantulan cahaya. Bukan jiwa itu. Kalau bahasanya ion. Orbs ya. Orbs. Bahasa kerennya itu orbs. Nah itu, karena lebih rasional itu kan. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang sekarang kan pada bingung gimana atau spiritual itu. Nah ini yang saya jelaskan itu lebih rasional, lebih mudah dipahami pada kalangan di zaman now, zaman sekarang, zaman saiki nek dijelaskan masalah langsung babakan metode lama nggak bakal gaduh mas. Kan tujuan kita kan berbagi ben ayo bareng-bareng, ibarat gini loh, alam semesta jenengan itu bagian dari saya yang terpisah sebenarnya. Kita tuh bagian satu alam semesta sebenarnya yang terpisah-pisah. Nah makanya dibutuhkan apa? Kedamaian, ketentraman, kebersamaan, bahwa kita itu adalah sebenarnya satu yang terpisah. Nah yang terpisah ini bagaimana bisa menjadi? Nah itu fungsinya kedamaian. Makanya di peradaban baru itu terciptalah kehidupan yang penuh kedamaian. Dulu karepe ngono, karepe alam ki ngono. Nek jek gontok-gontokan,
jik perselisihan, jik podo golek bener, podo ngaku, podo golek pinter, podo rumangsa apik. Terus piye kan? Mau sampai kapan? Kan gitu. Nah, ini alam bertindak dengan gejolak-gejolak alam itu secara nggak langsung itu adalah mengingatkan. Elingo to kan gitu loh. Kowe iki tak gawe, kowe iki bagian saka aku nih kok malah dadi kaya ngono. Kan ngono. Jadi kita gini pun soal peradaban baru. Jadi kan lo kan mengucapkan tentang ini saya ceritakan ini dulu, saya selesaikan dulu. Oh, belum ya? Oh, ya. Sekarang gini, kenapa di bumi ini ada kehidupan? Tidak seperti kok di planet-planet lain itu nggak ada kehidupan seperti di bumi. Kenapa mas? Jadi, Nah, ini jawabannya adalah hasta brata. Hasta Brata. Banyak orang yang menyangkutkan hasta brata itu sifatnya ini itu memang wong dhisik kan wong iso apa senengane otak-atik gathuk ya. Tapi saya ambil ilmu ilmiahnya dari pemahaman. Jadi fungsinya indera ketujuh iso golek ngono ki Mas. Jadi merangkum dari sifat-sifat yang sifatnya real, rasional, bukan irasional. Iya, iya. Jadi rasional. Jadi 8 hasta itu 8. Hasta kok 8 toh. Broto kayak laku. Laku itu kan berarti laku itu ada pergerakan atau aktivitas. Nah 8 itu apa? Siji Suryo itu matahari. Nah, Ya kan? ya. Condro itu bulan. Kartiko itu bintang. Angkoso itu langit. Benar. Iya toh? Iya. Maruto itu banyu. Dahono itu geni. Terus bumi ini lemah. Terus angin. Maruto ini angin, Bayu ini banyu kan gitu. Dari 8 Tuhan itu memberi kelengkapan dari 8 elemen alam semesta ini, maka terbentuklah kehidupan karena ada pergerakan dari 8 Unsur tadi. unsur. Makanya kan Apa yang disebut tata surya ini? makanya kan di planet lain nggak ada. Di bumi ada banyu enek. Bumi apa? Karena kalau di lain kan tanah tok gitu kan. Dan ruang hampa. Dan ini bumi kan banyu ono, angin ono, kan gitu. Terus api ada, bintang ada, bulan ada, matahari, pencahayaan dari matahari ada. Akhirnya terjadilah kehidupan, kan gitu. Nah ini berkaitan dengan penciptaan awal mula bumi diciptakan hingga kehidupan di bumi ini dilebur. Itu sifatnya api. Api kan sifatnya menciptakan dan memusnahkan atau melebur. Dan gitu. Makanya api itu kan kalau diibaratkan dewa Brahma. Sebenarnya saya jelaskan dewa dulu ya. Dewa itu apa toh? Kan pada bingung dewa itu enak apa ora toh? Kan pada bingung toh. Jadi pertanyaan sampai saat ini Kan jadi mitos kan itu. Mitos kenapa dinamakan mitos? Karena sesuatu yang belum ditemukan secara rasional kan. Nah, dewa itu adalah manifestasi dari sifat alam. Misalkan bulan itu bisa termanifestasi dalam bentuk sosok, yaitu ya wujud yaitu yang disebut dewa. Makanya disebut karena bulan itu sifatnya wanita Dewi Condro. Lah ada dewa Brahma itu manifestasi dari sifat api. Dan itu bisa wujud secara gaib. Yus kaya wong kan gitu. Dari sifat ini memberikan manifestasi dalam bentuk wujud. Kan ngono. Nah, akhirnya iki disebut dewa. Gitu. Kan pada bingung dewa iki apa enek to kan. Iki yo apa to jane kan ngono kan bingung. Itu adalah manifestasi dari sifat alam. Nah, bintang iku lho iki widodari. Manggalan wong widodari ning langit ning kayangan ana widodari. Iki yo asine bintang-bintang itu lho. Lintang. Atau Kartiko. Mula jenenge
wong jenenge Kartika mesti wedok to. Nggih. Wulan atau Condro. Wulan jane. Wulan kuwi mesti lak wedok kan. Surya mesti lanang kan gitu. Mas berarti sejatinya kayak seperti bidadari itu Itu manifestasi dari alam juga, tapi bisa terbentuk dalam wujud. Sifat alam itu terbentuk dalam termanifestasi dalam bentuk wujud. Kan gitu. Akhirnya orang menggambarkan seakan-akan seperti manusia. sosok. Nah, karena apa? Itu kepekatan sifat itu terbentuklah seperti sosok yang disebut dewa. Jadi karakternya itu sesuai dengan sifat-sifat alam yang dimiliki oleh dewa tersebut kan ngono. Ya kan? Dewa Brahma itu kan dewa api. Nah, maunya bumi kira mau koyo lahar tok, buni tok kan itu permukaannya. Lah akhirnya datanglah embun. Embun ini mudun. Embun ini gambarannya Wisnu. Nah, yang langit lah kebak embun teman. Iya. Wisnu ini kenapa dilambangkan biru? Kenapa kira-kira? Itu kan langit, gambarannya langit. Iya toh. Iya. Langit itu kan iso dadi kitab buri kan mergo enek kumpulan dari embun-embun itu. Lah, api yang membulat-bulat itu dengan turunnya embun, biasanya kan adem loh. Akhirnya jadi lemah. Terus akhirnya terkumpul terus nanti berjuta-juta tahun. Soalnya 1 tahun zaman dahulu itu sama juga 1000 tahunnya sekarang kan ngono loh. Kumpul jadi banyu jadi segoro kan ngono. Akhirnya tukul hewan, tukul tanduran. Pertama kayak jamur-jamur kan gitu. Akhirnya nganti tukul ada bawa menungso kan gitu. Nah, perjalanannya seperti itu. Jadi kan pada bingung. Dan suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah api juga. Kan sifatnya Siwa yang meleburkan. Kan dewa Siwa itu kan dewa pelebur. Mula di pewayangan itu diceritakan senjatane Batara Guru ya Siwa itu kan. Senjatane guntur angin, guntur geni. Badai. Guntur lah badai kan. Nggih. Guntur angin, guntur geni. Lah, kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari. Api yang terbawa oleh angin seperti badai. Suriat entek, Mas. Itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu. Makanya di wayang sudah dijelaskan adalah Siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani, dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni. Itu badai. Sebenarnya bumi ini tak suka kuwi Mas. Badai. Iya, basa Jawa ini guntur angin guntur geni. Mula sifatnya Siwa itu ada 2, pelebur dan penyempurna. Makanya dalam kisah wayang itu yang bisa menaikkan ke surga adalah yang bisa menyempurnakan titah adalah Siwa itu tadi. Tapi jika dia juga bisa meleburkan, mulai diarani nggon wayang itu kan kawah condro di muka, dilebokke ning neraka, gitu ya. Nah, sempurna itu apa Mas? Itu bisa rohnya, kalau moksa itu sudah hanya roh tapi rogo. Makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah, karena kamuksan itu lebih mengendalikan cipta, rasa, jiwa, lan rogo. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga, ini luar biasa. Karena rogo ini kanggonan reget, kanggonan sifat anggara murka. Nah, itu. Makanya di dalam gunungan wayang itu mesti kaya ana gapura buta ana loro. Iki simbol angkara lan murka. Angkara itu kan artinya dibilang angkara itu apa? Ego yang berlebihan. Over ya. Nah, itu akhirnya timbullah angkara. Sifat keakuan, merasa benar, merasa pintar. Yes, pokoknya egois lah kan gitu. Yang paling ya. Nah, paling gitu. Makanya dihindari sifat-sifat seperti itu.
Terus buta siji nih murka. Murka itu apa toh jane? Nafsu yang berlebihan. Akhirnya timbullah kemurkaan, rumangsa duweni serakah, seneng ngrusui wong liya. Nah itu murka. Kan gitu. Apakah ini nafsu itu memang apa ya? Apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana kalau menurut Mas Tinus itu? Nah ini saya jelaskan. Kalau kita bicara soal nafsu loh ya. Itu berkaitannya dengan sedulur papat kalima pancer. Jadi di dalam wayang itu diceritakan Puntadewa. Itu pancere. Kalau di gunungan itu merpati putih. Iya. Iya kan? Nah, ning gunungan kan ada 5 hewan, ular, macan, monyet, sama banteng. Iya. Itu 4 sifat buruk yang ada dalam raga kita. Lah sifatnya saka gawan saka darah iki lho Mas. Iya, iya. Banyu abang iki lho kuwi nggawa sifat 4 karakter dunia, keduniawian kan ngono lho. Sifat atau nafsu? Sifatnya. Itu nafsu. ya sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga. Makanya enake raga iki kudu disempurnakake, sing iso nyempurnakake apa sukma. Murah nek pengen iso dadi nemoni sukma kudu goleki guru sejati apa jati dirine awake dhewe. Nek ora iso ketemu jati dirine awake dhewe, kita nggak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup. Itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya. Nah, nafsu makanya kan dibilang pancer iki ning tengah lho, Mas. Ora ning pinggir, ora ning ngarep, ora ning mburi, ora ning isor, ora ning dhuwur, kan ning tengah. Berarti sifatnya penyeimbang. Penyeimbang. Kabeh nek kekakean ora apik, nek kekurangan ya ora apik, ya. Ego, kita kalau kelebihan dadine angkara, egois. Enake wes ora apik lah ngene. Nek kekurangan ego, enake wonge lemah, enake mung tidak-tidak. Jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan. Berarti intinya nafsu itu juga penting, tapi dengan Lah, kadar yang kalau berimbang. nafsu kelebihan akhirnya jadi angkara murka. Apa murka ya? Murka lah, kemurkaan. Punya keinginan enggak terus menungso ki enek mung kurang terus goleki anuan gitu loh. Enek mung kurang. Nek kekurangan sifat nafsu kok urip ora di pengarep-arep ora di tujuan hidup kan gitu. Dadi jupuk tengahe. Sifat asih. Temune kan ngono to, Mas. Terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa Mas? Apa namanya? Lah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan ning ngono to, Mas. Kita mencari rileks, Relax ya. ketenangan, kedamaian. Ketika kita sudah menemukan itu kita akan balance. Kita seimbang, lebih bisa mengontrol diri. Jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran. Dhewe nek arep nglakoni salah ki oh ya sadar, oh iya ya, aku ki kleru ya. Nah, itu yang namanya sadar. Berarti Mawas diri. berarti pada dasarnya semua orang itu punya kesadaran, baik itu dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, kesadaran itu sudah ada. Jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar. Jadi dhewe kadang-kadang lakoni sesuatu kesalahan yang di bawah sadar kita. Dhewe ra krasa nek ade nglakoni salah lha kuwi lho. Nah, untuk tujuan spiritual kita biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Karena makanya kan wong Jawa itu kan ngajarke kita belajar dari ketidaktahuan. Akhirnya dadi ngerti. Ya. Nah, itu yang namanya kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadari itu kita bisa menyeimbangkan antara jadi ning Jawa ki ora ana dalam etika Jawa itu enggak ada sifat salah atau benar. Tapi orang Jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan dan gitu. Jadi orang nek wong Jawa iki nek enek wong nglakoni salah dianggap wong urung ngerti. Gitu loh. Jadi memang karena jadi orang nek wong salah beda nek wong saiki keke nek wong salah disalah-salahke kan. Nek wong Jawa dalam etika Jawa yang sebenarnya orang yang benar-benar memahami Jawa kita memandangnya beda. Ya mungkin kono urung ngerti apa sing dilakoni.
kan gitu. Jadi nggak ada unsur menyalahkan gitu. Karena apa, tingkat spiritual itu nggak ada sifat nyalahke, merendahkan, kan gitu. Makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorang pun yang bisa merendahkanmu, ya. Belajar mengalah sampai tidak seorang pun bisa menyalahkanmu, kan gitu. Jadi tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan, tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan. Jadi sifat iki momo Jawa niki dadi padang sing ora mblerengi, dadi santosa sing ora medeni, dadi bener ning tanpa nyalahke, ngono lho. Kalau misalnya Dadi landhep ning sing ora nglarani, dadi lancip sing ora natoni. salah itu perlu membenarkan apa enggak? Gimana? Kalau ada orang yang salah. Menasihati betul dengan membenarkan. Menasihati itu sifatnya sharing, kita memberikan masukan, tapi tidak ada unsur paksaan. Nek benarkan, wih ngene nggak boleh, karena kadang-kadang kita juga melakui salah, gitu. Adewe nek wih ngene, adewe kadang misalkan ya koyo ning dalan, wah kayak mobil cahayaan, numpak kendaraan nyayaan, kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu. Kan gitu, itu yang fungsinya kita mawas. Karena tingkat kualitas diri itu pertama adalah nanding sariro. Nanding sariro ki wonge jek banding-bandingi wong liya. Kae ngene, aku ngene, kae ngene, ngono. Itu nanding sariro. Kedua, itu ngukur sariro. Ngukur sariro iki aku sakmene kono sakmene, nah itu ngukur sariro. Ya. Ketiga, tingkat ketiga itu tepo sariro. Tepo sariro itu kita lebih memahami orang lain. Kan gitu loh. Kita berusaha untuk memahami orang lain. Itu tingkat lebih atas lagi. Terus tingkat yang keempat, tahap yang keempat, mawas diri. Mawas diri itu kita lebih fokus memahami diri. Boleh memahaminya dhewe iki yo kaya istilahnya introspeksi. Di atasnya mawas diri itu adalah ngulat sariro. Ngulat itu kan ngingeti. Sariro adewe, dadi ngingeti awake dhewe. Itu adalah suatu sifat untuk menemukan jati diri. Nah, jadi nek wis iso ngulat sariro ki tahap yang paling atas. Jadi nek wong jek gelem kadang kan sing tingkat paling bawah itu kan nanding sariro. Nek jek gelem nanding sariro berarti kualitasnya jek paling rendah. nah, itu. Kualitasnya orang, semua orang bukan hanya spiritualitas ya. Kualitasnya orang terletak pada di situ, yang namanya kualitas diri. Mula diarani penilaian orang itu tergantung pada apa yang kita ucapkan, ya kan? Karena ucapan itu hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Makanya sak rogo iki paling landhep dhewe. Lambi. Ucapan adalah doa, ucapan adalah doa. Tidak hanya seperti itu aja, juga bisa menjadi senjata. Karena apa? Itu terjadi, saya ceritakan dalam kisah Bratayuda ya. Bratayuda Jaya Binangun. Nek Jawa ini kan Bratayuda Jaya Binangun. Brata iki laku. Yudoi perang. Ya. Jaya lak kejayaan. Binangun itu lak membangun. Lah artinya apa? Laku perang. Perang apa Mas yang diperangi? Angkara murka toh. Pandhawa lak nglawan angkara murka toh. Lha sing tak jelas kita di ego dan karsa atau nafsu. Iya toh Mas? Iya.
Nah, akhirnya kembali ketemu pada ini. Jadi antara iras apa sih kisah pewayangan itu ono maksudnya. Jadi nonton wayang kan orang gue tontonan, iso gue tuntunan. Iya kan? Akhirnya ketemu itu loh. Makanya diarani Bratayuda Jaya Binangun itu kan laku perang. Lah perang sing diperangi apa? Anggara murka. Hawa nafsu. Iya. Ego dan karsa atau karsa itu sama dengan nafsu. Nafsu. Nah, karena nih gunungan ini ono buta loro, nah gitu. Kayak nek nagone Mas. Lah sing jaga keseimbangan bumi lan wujude entitas dari magnet, medan magnet itu kan berbentuknya naga. Jadi ngono. Jadi momo diwone magnet iki ya nek carane ilmiah iki magnet lah Mas. Medan magnet atau gravitasi itu. Itu nek di secara perwujudan ya itu kan manifestasinya bentuknya naga, dewa naga. Nagaraja atau Nagagini ya seperti itu kan. Makanya sok ben bumi ambing iki sing gawe naga. Karena yang menjaga keseimbangan bumi itu ya naga. Itu loh fungsinya ini gunungan kan naga to Mas. Iya. Lah kayak gunung ki gambarane bumi, kehidupan. Ana wit, ana kewan. Mulai angkara ki mlebu raga kan, mlebu ragane awake dhewe. Tuh, jadi ini pencampuran ilmiah dengan sejarah ya. Campur aduk. Campur aduk berarti Nah, kita lebih menyampaikan itu wong ora bingung ini maksudnya apa kan. Terus mau tekan ngendi ya lali ya. sampai ke Oh, Bratayuda. Nah, perang angkara memerangi angkara murka, ya kan. Kita memerangi sifat angkara murka itu tadi. Untuk apa? Untuk membangun kejayaan. Kejayaan itu bersifatnya apa? Kedamaian. Lah kedamaian itu apa? Kasih. Ya kan. Kalau kita mempunyai jiwa kasih, wis toh. Kita nggak ada sifat angkara murka, nggak ada sifat batil, eneke mung kedamaian. Itu yang akan dimurnikan alam. Mula diarani cakra manggilingan iki dienggo nyuda menungso penyaringan. Ben supaya keri ana ing sak selaning untu garu. Nah nek jek duwe sifat angkara murka kuwi mau wis. Ini saya kisahkan Bratayuda iki sumbernya apa to Mas? Kok iso dadi terjadi ning nggon wayang itu? Iya. Sumbernya apa? Nah, ini perlu dibedar ya. Hah? Perlu dibedar ini. Lah sumbernya Bratayuda iki lak gara-gara wong loro to. Iya. Durna karo Sengkuni. Heeh. Coba lek arek kuwi. Pandhawa karo Kurawa ki rukun, Mas. Iya ta? Lah sifate Durna iki apa? Lak ego. Ego, Sifat angkara, ego yang terlalu berlebihan. Merasa aku, rumangsa pinter, pinter menguraikan kata-kata, pinter memberikan nasihat. Kadang tingkah lakunya membuat Pandawa itu terkesima oleh kata-katanya itu, tapi kata-katanya itu tidak bisa diterapkan dalam kenyataan. Itu sifatnya Durna. Dan itu kalau sifatnya Sengkuni kan sifatnya lembut, orangnya sopan, iya tak? Tapi licik. Tapi dibalik kelembutan dan itu punya siasat yang tidak baik. Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengane mancing-mancing. Kita halus, ini omongan ini mancing marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan ya. gitu. Provokator. Ning kesane ora provokator. Dengan kemasan yang santun. Itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan di padha karo yang Bratayuda yang kita jalani itu kan sekarang ini. Pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah, itu jadi kehidup di wayang itu sok bakal iki digambarkan ning wayang Mas.
kayak gitu. Lah senjatane Sengkuni karo Durna apa? Mulut ya. Lek lambe to ya. Iya. Senjata sing paling pamungkas ya lambe. Bali ning lambe meneh to. Iya. Iya. Nah, ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mula diarani gegering jagat iki perkarane saka lambe, Mas. Angkara murka. Mergo apa? Lambe ki mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Ayo ngono. Nah, dadi wis ketemu to candaane. Ya to. Iya. Moro donya iki kebak angkara murka lak mergo kuwi. Iya. Mergo enek ego karo nafsu. Nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut, omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to. Jenengan ning kene dolan ning kono, niku ning kono kancoke ngomong ngene-ngene. Iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun hingga rakyat kecil perkorone lak mung cangkem kan gitu. Nah, makanya hati-hati. Nah, makanya perlunya spiritual itu ben ora kegowo kaya ngono kuwi, ben ora kagetan ya ora gumunan kan ngono. Tuh. Jadi Baratayuda kenapa to dadak gegering donya iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimpulke Sengkuni karo Durna. Ya kenyataan ya gitu kan. Saiki akeh wong pinter padha keminter. Iya to, Mas. Pinter menilai wong ning ra pinter menilai awake dhewe. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri. Ngulat sarira sing paling tingkatan dhuwur enggak jelas sih ngulat sarira. Nek jik nanding sarira, jik ngukur sarira berarti tingkat spiritualnya. Nah, itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek wong orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wong wis iso memahami orang lain, iso memahami dhewe hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah, itu.